kecil kalau ngelihat orang susah, saya seneng doain. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat tukang dagang makanan atau apa, saya memang nggak bisa beli gitu kan, tapi saya selalu, ya Allah semoga hari ini dagangannya habis, ya Allah semoga Bapak itu dagangannya lancar gitu, jangan hujan ya Allah gitu, kadang gitu, biar dagangannya habis gitu. Kecilnya saya tuh suka banget seperti itu. Dan selalu semangat, pantang menyerah, juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya Panglima Juara dalam acara Bincang Juara. Hari ini saya akan ketemu dengan salah seorang sobat juara yang istimewa, seorang wanita yang selama ini hampir selama 10 tahun mendampingi suaminya, yang sekarang suaminya menjadi pemilik dan CEO dari sebuah perusahaan roti bikin happy, sebuah perusahaan roti yang terbesar dan tentunya akan terus semakin membesar menjelajah dunia. Nah, kita semua paham bahwa di balik laki-laki yang sukses pastinya ada seorang wanita yang mendorongnya untuk terus sukses, dan tentunya ada juga wanita yang menyesal di belakangnya. Bener nggak kira-kira seperti itu? Sobat juara sekalian, yuk kita temuin siapa yang akan menjadi bincang juara hari ini. Kayaknya udah mulai datang nih. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak Salma? alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Habis dari mana nih tadi? Kok kayaknya capek banget keliling-keliling. Habis ini Ancol Pak. Bapak Ibu sekalian, sobat juara sekalian, hari ini saya ketemu dan kita akan berbincang juara dengan Mbak Salma. Mbak Salma ini adalah istri dari sobat juara kita, yaitu Mas Reza atau Mr. Ropi, yang hampir selama 8 bulan ini membersamai kita semua membangun sebuah perusahaan PT Juara Roti Indonesia dengan mereknya Ropi, Roti Bikin Happy. Mbak Salma, ceritain dong, gimana sih Mbak Salma ini sehari-hari, masa kecilnya bagaimana, dan sobat juara mungkin pengen tahu tuh Mbak, menemani Mas Reza membangun perusahaan Ropi itu seperti apa? Ayo Mbak, silakan Mbak, biar menjadi inspirasi buat sobat juara. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dedek Salma. Saya lahir dan besar itu di Kota Medan, Sumatera Utara, 26 April 1988. Masa kecil saya bisa dibilang warna-warni ya Pak. Alhamdulillah saya lahir dari orang tua yang mengajarkan bersyukurnya itu luar biasa. Gitu. Jadi kalau saya ngomongin orang tua mungkin pasti nanti ada sedikit ingat perjuangan mereka ya gitu. Saya itu lahir dari orang tua yang bisa dibilang pas-pasan. Ayah saya cuman supir angkot, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Yang dulu yang jadi doa saya dari kecil tuh, saya tuh dari kecil tuh suka gini Pak, saya suka melihat orang yang susah gitu, padahal saya sendiri juga bukan dari keluarga yang lumayan gitu ya, saya juga dari keluarga biasa-biasa, tapi saya terbiasa dari kecil kalau ngelihat orang susah saya seneng doain gitu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat tukang dagang makanan atau apa, saya memang nggak bisa beli gitu kan, tapi saya selalu, ya Allah semoga hari ini dagangannya habis, ya Allah semoga Bapak itu dagangannya lancar gitu, jangan hujan ya Allah gitu, kadang gitu, biar dagangannya habis gitu. Kecilnya saya tuh suka banget seperti itu. Dan ibu saya itu tipe orang yang apa tuh ngajarin bersyukur gitu. Jadi saya tuh nggak pernah yang namanya kalau misalnya lihat teman gitu kan,
mak saya tuh pengen dong tas baru gitu kan, saya udah 2 tahun nih nggak ganti-ganti tas gitu. Saya tuh selalu gini, kamu tuh bersyukur bisa sekolah aja, kamu tuh udah alhamdulillah gitu, kamu kan tahu penghasilan bapak kamu tuh berapa gitu. Oh yaudah gitu. Jadi saya akhirnya yaudah deh, kalau disuruh bersyukur ya akhirnya saya ngelihat teman-teman saya tuh di sekolah, oh iya banyak ya teman-teman saya tuh yang ekonominya juga ada yang di bawah saya gitu. Jadi saya akhirnya oh ya alhamdulillah. Terus kadang dibandinginnya sama kakak saya, kakak kamu tuh dulu 3 tahun tuh gak ganti-ganti sepatu, jadi kamu udah syukur banget tiap tahun bisa ganti sepatu gitu. Jadi saya ya udah deh alhamdulillah gitu. Jadi memang dari kecil diajarinnya nggak usah banyak nuntut, tapi bersyukur aja gitu. Kamu tuh harus bersyukur. Terus selalu bilang, kamu kalau mau menghabiskan apapun ya diingatlah orang tua itu seperti apa, perjuangannya di jalan tuh kayak apa. Bapak saya kebetulan kan supir angkot ya Pak, dan jadi bapak saya tuh kalau supir angkot, angkotnya lewat itu depan sekolah saya juga gitu. Jadi saya sering kalau ketemu bapak saya, bapak gitu kan, saya dikasih jajan tuh bapak saya gitu. Jadi saya tahu tuh kan gimana kondisi bapak saya yang lagi keringetan, lagi kadang anduk tuh diikat di kepala gitu. Saya jadi iya juga ya, bener ya kata ibu saya gitu. Padahal saya masih SD gitu, masih SD, tapi masih SD tuh ibu saya tuh menanamkan bersyukur, berhemat. Itu tuh dari kecil tuh pendidikan itu yang luar biasa sih menurut saya. Padahal waktu kecil saya ngerasa gini, jangan-jangan aku nih bukan anak mereka ya, kok pelit banget sih gitu. tapi saya ngerasa udah gede sekarang, udah berumah tangga tuh saya akhirnya oh iya ya, ternyata didikan orang tua saya tuh seperti ini gitu. Ternyata efeknya tuh saya ngerasa ini udah gede. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita dididiknya sama orang tua keras dari kecil, kita berpikir bahwa ini orang tua karena kita benci. Enggak, salah banget kalau berpikir begitu, bahwa sebenarnya orang tua mendidik kita hidup susah, hidup sakit-sakitan dulu tuh sebenarnya buat kita juga gitu. Karena nggak pernah ada yang menjamin bahwa gedenya kita tuh kita akan jadi orang kaya, orang sukses tuh nggak pernah ada yang menjamin gitu. Jadi saya belajar banget dari kecil tuh seperti itu. Ibu saya, jadi di awal-awal tuh Pak, ketika bapak saya narik angkot tuh saya sekitar usia berapa ya, TK tuh umur 5-6 tahun. Nah itu alhamdulillah rezekinya masih bagus. Tapi ketika saya SMP menuju SMA itu mulai berkurang. Nah dari situ saya sudah, ketika SMA saya udah ini, walaupun saya waktu itu alhamdulillah dikasih kesempatan buat ambil PMDK saya tolak. Ikut SPMB juga akhirnya saya juga mundur karena saya berpikir kayaknya orang tua saya nggak bakal bisa nih gitu. Karena kebetulan memang bapak waktu itu udah sakit-sakitan juga sih gitu. Dan yang jadi titik balik saya juga dari kecil, saya berpikir karena bapak itu kan punya angkot waktu itu juga nyicil ya Pak. Nah akhirnya saya ngeliat bapak saya tuh ya Allah kerja sampai banting tulang, bener-bener banting tulang saya ngeliat ya gitu kan. Akhirnya saya berjanji sama diri saya nggak mau suami saya nanti kalau saya menikah, saya nggak mau saya berhubungan sama yang namanya utang gitu. Karena saya nggak mau suami saya nanti seperti bapak saya gitu. Bukan berarti saya menyalahkan ibu saya, bukan gitu. Saya pun paham kondisinya ibu saya juga, saya paham banget bahwa oh dia butuh itu karena kebutuhan ya Pak gitu. Karena memang berhutang itu bukan buat gaya hidup atau lain-lain, tapi saya paham itu gitu. Akhirnya saya nggak mau suami saya itu mengalami apa yang bapak saya alami gitu. Itu yang jadi pelajaran banget buat saya bahwa udah deh nggak usah berhutang gitu. Karena bener ya kalau kata Rasul tuh, kita berhutang itu terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Ya bener, saya ngelihat banget bapak saya itu seperti itu gitu. Masih ada bapak sama ibunya? Kebetulan kalau bapak udah nggak ada. Jadi bapak itu meninggal 40 hari setelah saya menikah. Gitu. Jadi 40 hari setelah saya menikah. Terus ibu saya alhamdulillah masih ada sampai sekarang, masih menemani saya, masih mendoakan saya. Amin. Sampai dengan hari ini gitu. Itu sih Pak. Nah bagaimana kok bisa dari Medan terus kemudian bisa hijrah ke Jakarta? Ini ceritanya bagaimana itu? Jadi karena kondisi kesehatan bapak saya yang waktu itu udah sakit-sakitan, akhirnya saya juga udah hopeless lah gitu Pak. Jadi saya nggak pernah, saya tuh sampai SMA itu cari tambahan, saya ngajar waktu itu. Jadi saya ngajar, saya tanya ke bapak saya kan suka tuh Pak kalau misalnya bapak saya pulang kerja, saya sambil mijitin gitu kan. Ngobrol apa aja, saya ngobrol cita-cita saya pengen jadi ini, saya pengen ini, semua saya ngobrolin. Dan nggak pernah yang namanya bapak saya tuh bilang ya kita nggak punya uang, udah deh nggak usah, nggak pernah. Saya tuh selalu dapat support dari dia, padahal saya tahu juga sih bahwa itu nggak mungkin dia
bisa wujudkan gitu. Saya tahu bapak saya nggak mampu gitu, tapi dia hanya sekedar mendengarkan dan dia bilang insya Allah ya kalau ada rezeki nanti sekolah, insya Allah kalau ada rezeki nanti les gitu. Dan itu yang buat saya oh ternyata ini ya kita tuh kalau sekedar mendengarkan aja tuh udah plong gitu, udah seneng gitu, walaupun ya saya tahu nggak akan bisa diwujudin gitu. Tapi nah ketika saya ini ke bapak saya pengen sekolah ini pak ini, oh iya gitu, tapi padahal saya udah tahu ini kayaknya bapak ini cuma iya aja, kayaknya bapak tetap nggak bisa deh gitu. Akhirnya saya sambil itu udah mau lulus SMA saya ngajar waktu itu, ngajar adik kelas saya, ngajar bahasa Inggris waktu itu. Ngajar bahasa Inggris, setiap pulang sekolah saya ngajar. Dulu saya cuma dibayar sebulan itu 26.000 tapi saya udah seneng banget ya pak. 26.000 itu buat saya udah wah, alhamdulillah, paling nggak saya nggak minta uang sama bapak saya. Tahun berapa itu mbak? Sekitar tahun 2005-2006 pak, antara itu. Jadi itu benar-benar kondisi ekonomi tuh lagi sulit-sulitnya orang tua saya pak gitu. Jadi udah angkotnya bapak itu udah sering narik, sering enggak, karena dia kondisi kesehatannya udah nggak stabil kan, udah sakit diabetes sudah lama, ya udah parah lah gitu. Akhirnya saya ya udahlah ini. Nah selesai SMA terus saya sakit tuh, sempet sakit parah, DBD sampai hampir 3 mingguan. Nah itu alhamdulillahnya terus saudara saya tuh nawarin gitu, kamu mau nggak kerja yuk di Jakarta gitu kan. Kebetulan memang itu saudara saya tuh sepupunya bapak, jadi ditawarin kan ini bagian admin gitu, di tabloidnya mereka gitu. Ya udah akhirnya saya tanya bapak saya berat pak sebenarnya, karena jujur saya itu paling dekat mungkin karena saya bontot ya pak, saya paling ngopenin bapak saya gitu. Jadi saya tuh sampai luka diabetesnya aja tuh saya yang bersihin, saya yang nyuapin kalau lagi sakit, kalau dia lagi drop gitu ya, semua saya paling dekat gitu sama bapak saya. Terus bapak saya tuh sebenarnya berat banget gitu, gimana ya, boleh nggak jadi dia mikir juga panjang waktu itu. Tapi akhirnya udah deh, karena dia mungkin sadar saya juga nggak bisa nyekolahin kamu. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa ini. Tapi saya tahu dia sebenarnya sedih, tapi dia nggak nunjukin gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, ini aja kesana aja, karena kan dia pikir saudara gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat. Itu juga baru sembuh baru mulai saya masa penyembuhan itu gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa, ini aja berangkat aja nggak apa-apa kata bapak saya. Ya udah saya kerjalah di perusahaan om saya itu gitu. Nah di situ ternyata om saya ini kerjasamanya sama Mas Reza, ayahnya Mas Reza gitu. Jadi ketemunya di situ. Jadi saya posisinya ponakan, Mas Reza anak pemilik ya gitu. Jadi saya bagian admin, Mas Reza waktu itu masih marketing iklan. Jadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Iya bisa dibilang gitu pak. Cinta datang karena terbiasa. Betul. Nah terus akhirnya menikah sama Mas Reza tahun berapa mbak? 2009. Itu juga menikahnya karena kondisi bapak makin menurun. Karena bapak kan sempat nggak lama itu bapak sempat divonis gagal ginjal. Nah akhirnya bapak tuh minta ya udah kalau bisa nikahnya dipercepat aja, karena Mas Reza itu maunya nikah waktu itu Maret 2010. Di Oktober itu bapak saya sudah mulai drop. Akhirnya November dipercepat waktunya gitu. Itu sudah persiapan. Nah proses kita nikah juga sebenarnya kalau menurut saya sih nggak kayak orang-orang pak gitu. Jadi benar-benar kita tuh alhamdulillahnya saya ketemu Mas Reza tuh sevisi gitu, satu visi. Jadi gini, kalau orang-orang kan mungkin ntar dulu ya saya tanya orang tua gitu. Nah Mas Reza tuh tipe orang yang enggak, pokoknya saya mau ngajak kamu nikah tanggal sekian, bulan sekian, insya Allah saya dari sekarang udah ngumpulin uang gitu. Jadi dari awal tuh dia udah nyicil buat mahar, dia udah nyicil pak. Jadi beli cincin dulu gitu kan, dek saya udah ada rezeki nih, yuk kita beli cincin. Udah beli cincin dulu, terus abis itu beli gelang yuk buat ininya, buat maharnya gitu. Jadi beli gelang dulu, dicicil waktu itu sama dia, sampai akhirnya bayar maharnya itu
bilang ke ibu saya, Bu saya mahar sanggup sekian ya gitu. Akhirnya ya udah dicicil sama Mas Reza setiap bulan. Jadi saya ngeliat, Masya Allah ya ini orang dia tuh bener-bener Pejuang tangguh. bener Pak, pejuang tangguh gitu. Alhamdulillah saya ketemu orang seperti itu. Jadi saya ketika udah sudah nikah dengan Mas Reza tuh akhirnya saya berpikir gini, Allah tuh maha adil ya, ketika saya topangan hidup saya tuh ayah saya, jujur gitu. Jadi saya bener-bener penyemangat saya tuh ayah saya. Ketika ayah saya nggak ada, Allah gantiinnya dengan Mas Reza gitu. Jadi dan itu waktunya berdekatan kan Pak gitu. Jadi benar-benar ketika saya jauh dari orang tua saya ya benar-benar yang banyak berinteraksi dengan saya itu Mas Reza gitu. Jadi saya tumbuh dan besar itu bersama-sama memang gitu. Jadi usia saya ketika itu 19 tahun, Mas Reza juga 19 tahun, ya kita menghadapinya ya sama-sama. Oh, tapi bukan pernikahan dini ya? Enggak Pak. Jadi umur 21 tuh. Nikahnya umur 21 ya. Nah, waktu itu kayaknya saya pernah dengar cerita bahwa kalian pernah tinggal di rumah yang berhantu. Itu gimana tuh ceritanya itu? Oh iya, itu sampai akhirnya harus ikut juara kan ya Pak. Saya jadi ngikut. Itu rumah, jadi gini sih, memang karena kita masih berdua, akhirnya kan otomatis rumah itu hanya ditinggali saya dengan Mas Reza malam aja tuh Pak. Sementara pagi sampai maghrib itu kondisinya ya kosong gitu. Nah mungkin karena jarang ditinggalin, kadang juga sama Mas Reza suka keluar kota juga gitu. Nah itu akhirnya ya itulah gitu, jadi rumah itu jadi ada penghuni-penghuni lainnya juga gitu. Tapi itu beneran ya? Bener, saya ngelihat itu waktu habis saya mau sholat subuh itu pas selesai wudhu, saya ngelihat kayak Mas Reza turun ke bawah gitu, ke dari tangga itu turun. Saya perasaan saya kan Mas Reza kok turun ke tangga, dia kan biasanya sholatnya ke masjid dulu, terus otomatis saya mikirnya udah pulang kali ya, apa baru berangkat, saya mikirnya gitu kan. Terus saya buka kamar, lah ini orangnya di kamar, saya bilang gitu. Terus tadi yang turun siapa Mas, saya bilang gitu. Mas Reza enggak sih, dari tadi di sini kok ada siapa-siapa, kata Mas Reza. Saya ngeliat kayak kamu loh yang turun ke bawah tangga. Enggak, saya dari tadi di sini main HP gitu. Nah, dalam perjalanan Mbak Salma dengan Mas Reza nih, hampir selama 10 tahun pernikahan, itu apa yang membuat Mbak Salma paling bahagia? Paling bahagia apa ya? Alhamdulillah ya kuncinya tuh bersyukur ya Pak gitu. Sebenarnya ya buat saya menikah itu sarana belajar sebenarnya. Sarana belajar tuh gini. Jadi mungkin kalau kita masih sendiri, apa-apa kita iniin sendiri, tapi kalau kita udah nikah tuh beda. Kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan pasangan kita gitu. Nah jadi kalau dibilang bahagianya apa ya, alhamdulillah saya bahagia. Banyak hal yang harus saya buat bahagia gitu. Susah diceritakan dengan kata-kata. Iya benar gitu. Jadi ya kalau misalnya sebenarnya kalau perempuan itu kan dengan dia dilibatkan dalam hal apapun, maksudnya bukan harus mencampur ya, tapi dilibatkan. Ketika suami mau ini, dia tanya dulu ke kita, itu sebenarnya sih buat saya udah bahagia gitu, karena berarti dia menganggap bahwa kita tuh ada gitu, kita tuh support sistemnya dia gitu. Jadi apa-apa tuh dengan dia ngomong, saya mau ini loh, saya mau ini gitu, dia konsultasiin dulu ke kita, ya saya nganggap itu hal yang bahagia gitu. Iya, bagus. Dan saya lihat malah Mas Reza malah sering bersama-sama dengan Mbak Salma kalau pergi kemana-mana. Bener. Gitu ya. Mungkin karena kita masih berdua juga ya Pak gitu. Tapi memang alhamdulillah atau mungkin karena sudah dari pacaran itu kan saya sudah bareng terus kan sama Mas Reza, di kantor bareng, nanti pulang bareng. Jadi banyak yang kita obrolin tuh ya seputar itu aja. Jadi banyak, kamu mau apa Mas, ini kamu lagi di mana, misalkan waktu itu Mas Reza lagi sambil kuliah juga gitu. Oh ya ini saya lagi ini ngejar tugas kuliah nih, yaudah saya bantu, saya di kantor yang ngetikin gitu, ntar Mas Reza yang tetap di luar gitu ya. Saya dari masih pacaran kita udah supportnya begitu. Jadi dia ngerjain tes skripsi, saya bantu ngetikin gitu. Wah enak dong ya, cepat lulus kuliah gitu. Kebetulan waktu itu Mas Reza ini tuh Pak nikahnya mau lebih dulu nikah daripada menyelesaikan kuliah gitu. Tapi di warning sama ibu kan, enggak, kamu selesaikan kuliah dulu baru kamu nikah gitu ya. Akhirnya dia ngebut bikin skripsinya itu gitu. Ya udah saya bantu Mas gitu.
Nah, dalam perjalanan 10 tahun menikah ini kan bukan hal yang sederhana ya, apalagi usia nikahnya 19 tahun, 21 tahun. Itu kalau boleh tahu, ujian apa yang membuat Mbak Salma sama Mas Reza dalam pernikahannya itu terasa berat? Ada nggak kira-kira? Ada sih Pak. Jadi kita kan sama-sama karyawan ya. Itu walaupun alhamdulillah kita walaupun itu punya saudara sendiri atau orang tua sendiri, tapi kita nggak pernah memposisikan diri kita itu adalah bagian dari pemilik gitu. Jadi saya dan Mas Reza dari dulu berusaha nggak sok-sokan gitu di kantor, itu nggak ngerasa ini kan punya keluarga saya, punya enggak gitu. Tapi nah ketika kita hidup sebagai karyawan itu, kita kan juga waktu itu pas nikah pengen lah punya usaha gitu kan. Akhirnya Mas Reza usaha ini nih invest nih ke temennya gitu kan. Nah invest ketipu tuh Pak gitu. Nah itu kan namanya buat pemula ketipu, itu kan jadi kayak shock banget dong gitu kan. Wah ditipu gitu kan. Saya terus bilang ke suami saya, wah parah banget nih orang. Saya bilang udah kita ini kasih kepercayaan kok malah ditipu gitu. Saya sempat kesel, saya sempat akhirnya nggak masuk kerja waktu itu. Tapi alhamdulillahnya saya tuh kayak diingatkan gitu bahwa apa sih yang mesti kamu tangisi gitu, bahwa suami kamu saat ini sehat, tidak kekurangan apapun, suami kamu masih bersama kamu, kenapa harus kamu tangisi uang yang hanya 20 juta gitu. Saya waktu itu ketipunya 20 juta, buat kita 20 juta kan waktu itu Gede ya? Gede banget Pak gitu kan, ibaratnya nyarinya siang malam gitu. Tapi akhirnya saya sadar akan hal itu, bahwa ya iya memang kita ini kan cuma dititipin aja gitu. Kalau sewaktu Allah mau minta, ya udah kita bisa mau diambil dengan cara apapun, ya memang kita cuma dititipin gitu. Nah tadi kan Mbak Salma kan pengen punya cita-cita bahwa suaminya tidak boleh berhutang agar tidak mengalami hal yang sama seperti almarhum bapaknya. Kira-kira apa yang menjadi strategi Mbak Salma sama suami untuk bisa terus berusaha tanpa berhutang? Alhamdulillahnya dari awal kita nikah tuh kita udah gini Pak. Jadi baru nikah tuh udah, saya pengen punya ini. Mas Reza tuh udah punya list sendiri. Jadi daftar mimpi. Dia pertama kali dulu pengen punya mobil. Waktu itu kan kemana-mana masih naik motor. Jadi sempat bilang gini waktu kehujanan kepanasan itu, maaf ya Dek, kamu masih kehujanan, saya belum sanggup beli mobil. Nggak apa-apa Mas, saya seneng kok, malah saya gitu. Akhirnya saya pengen punya mobil, gimana caranya saya harus punya mobil. Ya udah akhirnya karena kita kepengen itu, ya kalau kita ingin mencapai sesuatu harus ada dong yang kita korbankan ya Pak gitu. Jadi dengan cara gimana? Ya berhemat gitu. Jadi saya berusaha tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang saya bersifatnya itu untuk gaya hidup gitu. Jadi harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Wah, kecerdasan finansial gitu. Yang luar biasa ya. Iya, jadi berusahanya seperti itu gitu. Jadi memang dari kecil sih sebenarnya gitu, karena ibu saya, kamu butuh nggak itu, nggak, ya udah nggak usah gitu, ibu saya itu selalu gitu. Nah sekarang kan Mas Reza kan udah hampir 8 bulan bersama dengan kami di Juara, jaringan usaha amanah ridho Allah. Bagaimana menurut Mbak Salma? Alhamdulillahnya saya sangat bersyukur ya Pak gitu, dipertemukan dengan orang-orang baru. Inilah yang memang sebenarnya yang dicari Mas Reza selama ini gitu. Bagaimana dia harus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya itu di Juara ini gitu. Jadi saya sangat bersyukur banget karena bahwa kita tuh nggak cuman bertanggung jawab ke orang banyak aja gitu, bahwa nanti kita tuh punya usaha, ya kita nggak perlu mempertanggungjawabkan gitu ke sesama manusia aja, tapi bahwa nanti ada yang meminta pertanggungjawaban itu lebih lagi gitu. Jadi saya bersyukur banget karena di sini tuh banyak remnya, banyak belajar hal-hal baru yang selama ini namanya kita karyawan ya Pak, kita nggak paham kan yang namanya korporatisasi segala macam, ya akhirnya kita dibenahi di sini gitu, di Juara ini. Jadi gitu. Mbak Salma akan merekomendasikan Juara buat pengusaha-pengusaha lain nggak Mbak? Pasti akan saya sangat saya rekomendasikan gitu loh, bahwa tapi kita di sini tuh nggak cuma sekedar dapat ilmu dunia ya gitu, bahwa
Kalau cuma sekedar ilmu dunia itu kan ya udah gimana cara dapat profit gitu. Tapi kalau ini di sini kita tuh gimana cara kita bermanfaat buat orang banyak. Itu yang saya ini. Nah, Gimana dalam buka lapangan pekerjaan buat dalam orang perjalanan hidup Mbak Salma itu kan luar biasa ya. Dari anaknya sopir angkot, terus kemudian ibunya sederhana tapi menanamkan dengan semangat-semangat yang mulia gitu ya. Kira-kira nih Mbak Salma, kalau saya minta untuk menyebutkan 2 hal saja dalam hidup perjalanan Mbak Salma yang bisa ditularkan kepada Sobat Juara, apa Mbak? 2 hal ya. Pertama sih ya itu tadi, bersyukur Pak. Oke. Gitu. Karena kalau kita udah bersyukur, ketika kita dapat hal yang negatif pun ya kita akan syukuri gitu. Yang kedua? Yang kedua yaitu tetaplah menebar manfaat. Karena apa yang kita tuai itu pasti kita tanam. Kalau kita ngasihnya manfaat buat orang lain, insya Allah nanti manfaatnya datang ke diri kita sendiri. Nah Mbak Salma, bulan depan ini kan Mas Reza dengan Ropinya itu akan punya pabrik baru di Klaten yang nilainya hampir sekitar 5 miliar dengan akad tanpa hutang dengan teman-teman yang ada di Juara. Harapan Mbak Salma apa? Saya sih berharapnya semoga Allah memudahkan, memberikan kelancaran untuk usaha ini buat semua orang yang sudah banyak membantu kita selama ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Terus saya sih harapannya semoga semakin memberikan banyak manfaat buat orang banyak. Wah, terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Sobat Juara sekalian, hal yang luar biasa diceritakan oleh Mbak Salma. Perjalanan hidupnya, harapannya, keinginannya, perjuangannya, yang tentunya bisa sekali kita tiru hal-hal yang positif. Bersyukur. Dan bersyukur yang paling sering kita lupakan adalah, dan paling kita sering sepelekan adalah bersyukur bahwa kita masih diberikan nafas detik ini nonton Bincang Juara. Ya, kita kadang lupa bahwa Allah telah memberikan nafas yang kadang kita sepelekan. Sobat Juara sekalian, semoga Bincang Juara kali ini akan menambah rasa syukur kita, akan menjadikan kita insan-insan yang semakin bertakwa dan menjadi insan yang terus memberi manfaat kepada orang lain. Salam juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa.